Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode penelitian B3 yang beranggotakan Sofia Nur Aulia, Maya Mahasrani, Nada Azza, Farera Putri, Anggun Purbasari akan menjelaskan tentang desain penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif model etnografi. Etnografi, jikalau dilihat asal-muasal, berasal dari bahasa Yunani, ethnos, yang artinya rakyat, orang, bangsa, serta grapo artinya menulis. Oleh karena itulah, studi sistematis dalam penelitian ini tentang orang dan budaya, terutama guna dirancang untuk mengeksplorasi fenomena budaya, di mana peneliti mengamati masyarakat dari sudut pandang subjek penelitian. Penelitian etnografi menurut para ahli. Model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural dalam Hanurawan 2016. Sedangkan dalam Morse 2015, metode etnografi adalah fondasi dari ilmu antropologi dan sosiologi, teori ilmu sosial, dan hal ini berkontribusi terhadap kuantifikasi kerja lapangan ilmu sosial dan fondasi campuran dan desain metode ganda. Mengutip definisi dari Casing 1989 bahwa etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Sedangkan dalam Silverman 2017, etnografi adalah metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Tentu saja saat melakukan etnografi juga penting untuk mendengarkan percakapan para aktor di atas panggung, membaca dokumen yang dihasilkan di lapangan sambil mempelajarinya dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Namun yang paling membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif ditugaskan pada gaya kognitif untuk mengamati, melihat, dan meneliti. Etnografi seperti metodologi lainnya bukan sekedar instrumen pengumpulan data. Etnografi lahir pada satu momen tertentu di dalam sejarah masyarakat dan mewujudkan beberapa ciri khas budayanya. Penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segi kerumitannya. Dapat disimpulkan bahwa model etnografi adalah studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari penelitian etnografi. Yang pertama adalah kontekstual, yang mana penelitian ini bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan lokasi dari subjek dan objek yang akan diteliti. Yang kedua, longitudinal, yang mana penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Yang ketiga adalah kolaborasi, yang mana penelitian ini membutuhkan beberapa partisipan, tidak hanya dari satu sumber saja, yaitu peneliti. Yang keempat adalah interpretasi, yang mana peneliti akan melakukan interpretasi kepada subjek yang akan digali secara eksplisit. Yang kelima adalah organik, yang mana terdapat interaksi antara hipotesis dengan teknik pengumpulan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penelitian etnografi. Yang pertama adalah naturalisme, yang mana penelitian ini dilakukan secara natural atau secara alami sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah pemahaman bahwa tindakan atau perbuatan manusia memiliki banyak perbedaan. Oleh sebab itu, untuk memahami tindakan tersebut diperlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga adalah penemuan. Hasil penelitian ini merupakan penemuan dari peneliti karena tidak didasari oleh hipotesis. Sekian dari saya.
Menurut Creswell tahun 2012, penelitian etnografi dibedakan menjadi dua bentuk yang paling populer, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis merupakan pendekatan yang paling populer digunakan oleh para antropolog budaya. Etnografi realis adalah pandangan objektif terhadap situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara objektif mengenai informasi yang dipelajari dari para objek penelitian di lokasi. Etnografi kritis merupakan jenis penelitian etnografi di mana penulis tertarik memperjuangkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Komponen utama dari etnografi kritis adalah faktor-faktor seperti nilai syarat orientasi, memberdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih dan kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol. Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan penelitian etnografi menurut Spradley tahun 2007. Yang pertama, menetapkan informan. Ada 5 syarat minimal untuk memilih informan, yaitu A. Enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik. B. Keterlibatan langsung. C. Suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya. D. Memiliki waktu yang cukup. E. Non-analitis. Yang kedua, melakukan wawancara kepada informan. Wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan, speech event yang khusus. 3 unsur yang penting dalam wawancara etnografis adalah tujuan yang eksplisit, penjelasan dan pertanyaan yang bersifat etnografis. Yang ketiga, membuat catatan etnografis. Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak, dan benda yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari. 4. Mengajukan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif mengambil keuntungan dari kekuatan bahasa untuk menafsirkan setting etnografer. Etnografer perlu untuk mengetahui paling tidak satu setting yang di dalamnya informan melakukan aktivitas rutinnya. Yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografis. Analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan. Yang keenam, membuat analisis domain. Analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada domain-domain yang merupakan nama-nama benda. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Ada 5 langkah penting membuat taksonomi, yaitu A. Pilih sebuah domain analisis. B. Identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis. C. Cari subset di antara beberapa istilah tercakup. D. Cari domain yang lebih besar. F. Buatlah taksonomi sementara. Yang kesembilan, mengajukan pernyataan kontras di mana makna sebuah simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan sebagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol yang lain. 10. Membuat analisis komponen. Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematik berbagai atribut komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. 11. Menemukan tema-tema budaya. Dan yang terakhir adalah menulis sebuah etnografi. Merujuk pada pendapat Spradley dalam Ari et al. Pada tahun 2010, bahwa sebelum membuat penelitian etnografi, alangkah lebih baiknya kita lebih memahami terlebih dahulu mengenai prosedur penelitian etnografi yang telah dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu memilih proyek etnografi, di mana sebenarnya ruang lingkup proyek-proyek ini sangatlah bervariasi, mulai dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks hingga mempelajari situasi sosial tunggal atau lembaga. Tahapan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan etnografis. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang dimilikinya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dengar, dan data yang ingin dia kumpulkan. Tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan data etnografis.
etnografi, di mana peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan subjek yang akan diteliti mengenai karakteristik fisik yang dimilikinya dan untuk mengetahui bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi tersebut. Langkah ini biasanya dimulai dengan penggambaran data yang terdiri dari pengamatan deskriptif yang luas. Kemudian setelah melihat data tersebut, peneliti dapat berpindah ke pengamatan yang lebih fokus melalui observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan lain sebagainya guna mengumpulkan berbagai macam data secara lebih fokus dan mendalam. Tahapan yang keempat yaitu membuat catatan etnografis. Langkah ini termasuk mengambil catatan lapangan, foto, membuat peta, dan menggunakan cara lain yang sesuai untuk merekam sebuah pengamatan. Dan tahap yang terakhir yaitu menganalisis data etnografi, di mana penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data yang nantinya akan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru yang melahirkan juga pada hipotesis baru berupa guna untuk pengumpulan data yang lebih banyak serta analisis data yang lebih mendalam. Sehingga siklus tersebut akan terus berlanjut hingga penelitian atau proyek tersebut selesai. Jelaskan mengenai contoh dan mengambil kesimpulan. Berikut ini adalah contoh penelitian etnografi dengan judul Gender dan Stereotype, Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. Penelitian ini tentu sangat menarik dengan melihat urgensi yang ada pada saat ini. Fokus kajiannya membahas konstruksi realitas media sosial, hubungan antara gender, dan stereotip yang terjadi di dalam ruang media sosial Instagram. Informasi yang berkembang dalam media sosial menciptakan suatu area tanpa batas, yurisdiksi, sehingga interaksi yang terjadi telah menciptakan suatu hubungan tanpa batas. Sebagai salah satu sarana masyarakat akan kepercayaan diri dan dukungan dari lingkungan, media sosial juga memudahkan mereka mencari rasa ingin tahunya. Media sosial juga dijadikan sebagai sarana memuaskan hasrat baik yang positif maupun negatif yang tidak mereka temukan di dalam dunia nyata. Pada penelitian ini, gender merupakan satu-satunya variabel demografi yang berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan media sosial. Ada beberapa yang menjadi perbedaan antara pengguna lelaki dan pengguna perempuan. Bahwa dalam perubahan telah terjadi pembentukan identitas yang direkonfigurasi ruang dan waktu yang terikat dengan teknologi baru. Selanjutnya kesimpulan. Desain penelitian etnografi ini merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada sejumlah subjek, yaitu masyarakat, budaya, aktivitas, dan kegiatannya, serta beragam pola interaksi yang dimilikinya. Sehingga penelitian ini dapat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Yang kedua, penelitian ini pada mulanya banyak digunakan dalam penelitian antropologi dan berkembang dalam berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, kesehatan, psikologi, dan pendidikan, serta ilmu sosial budaya. Yang ketiga, sebelum penelitian etnografi, tentunya seorang peneliti haruslah memahami dan memperhatikan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri atau karakteristik, prinsip, jenis, metode pengambilan data, langkah-langkah pengembangan penelitian, dan prosedur penelitian metode etnografis. Karena diharapkan setelah memahami dan memperhatikan beberapa poin tersebut, peneliti dapat dengan mudah mengerjakan penelitiannya sesuai dengan beberapa panduan yang telah ditentukan. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.